Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini kita akan membahas listrik statis dengan topik medan listrik. Medan listrik merupakan ruang atau wilayah muatan listrik Q yang masih ada pengaruh gaya listriknya. Jadi Q ini, medan listrik ini milik dari Q. Misalnya ini Q positif. Ruang di sekitar ini akan menjadi wilayah dari Q itu kalau masih ada pengaruh gaya listriknya. Mirip dengan wilayah dari api unggun. Wilayah dari api unggun ditandai oleh adanya panas. Kalau masih ada panas di sekitar api unggun itu, di suatu tempat di sekitar api unggun itu, berarti tempat itu adalah medan dari api unggun tersebut, wilayah dari api unggun tersebut. Makin jauh dari api unggun tentu kekuasaan medannya makin kecil. Demikian pula muatan positif. Kalau masih ada misalnya ditaruh muatan uji di sini, kalau muatan uji itu dapat gaya, berarti muatan di tempat ini dapat gaya, diletakkan muatan, berarti tempat ini adalah wilayah atau medan dari muatan Q besar ini. Berarti kalau di sini ada gayanya, berarti tempat ini adalah medan. Medan listrik itu adalah besaran vektor. Arah medan listrik oleh muatan positif itu searah dengan arah gaya yang dialami oleh muatan positif Q kecil atau muatan uji. Jadi kalau arah gaya yang dialami oleh muatan positif ini ke kanan, karena ini tolak menolak, positif dengan positif tolak menolak, mendapat gaya Q uji ke kanan, berarti medannya juga ke kanan. Ini arah medannya juga ke kanan. Besar kecilnya medan listrik tersebut disebut dengan kuat medan listrik, lambangnya E nanti. Maka medan listrik itu yang merah ini vektornya juga diberi tanda huruf E. Kalau di bagian atas, makin jauh dari muatan itu, medan listriknya makin kecil, ini lebih pendek. Kalau di atas ini arah medan listriknya searah dengan arah gaya yang dialami oleh muatan positif ke atas, arah medan listriknya juga ke atas. Samping arah gayanya ke kiri, medan listriknya ke kiri, dan demikian seterusnya arah medan listriknya. Untuk muatan negatif, muatan ujinya ini negatif dengan positif tarik menarik. Berarti muatan uji mendapat gaya ke kiri, ke arah muatan negatif. Maka medan listriknya juga ke kiri. Demikian seterusnya. Berarti di wilayah yang masih ada muatan dapat gaya, berarti tempat wilayah itu adalah medan dari muatan negatif. Kemudian dapat kita simpulkan bahwasanya arah medan listrik searah dengan arah gaya yang dialami oleh muatan positif, sudah kita bahas tadi, ini bagian atas. Kemudian muatan positif arah gayanya menjauhi dia, menjauhi radial, menjauhi muatan tersebut, muatan Q ini. Muatan negatif arahnya menuju ke dia, radial, secara radial. Kemudian kita tinjau arah gaya yang dialami oleh muatan di titik A ini oleh pengaruh medan listrik oleh muatan Q besar. Untuk melihat arah medannya, kita bikin garis radial, kemudian arah muatan positif menjauhi, berarti ke kanan, miring ke atas. Kemudian kalau diletakkan muatan positif dengan positif tolak menolak, maka terlihat arah F dengan E searah. Maka kesimpulannya arah gaya yang dialami oleh muatan positif searah dengan arah medan listrik. Kemudian kalau diletakkan muatan negatif dengan positif tarik menarik, berarti muatan negatif ditarik oleh muatan positif, maka kesimpulannya arah gaya yang dialami oleh muatan negatif berlawanan dengan arah E ini. Untuk muatan sumbernya muatan negatif, misalnya arah gayanya, arah medannya menuju ke dia, ini E-nya menuju ke muatan negatif. Kalau diletakkan muatan positif di titik ini, positif dengan negatif tarik menarik, maka arah gaya yang dialami oleh muatan positif terlihat dari sini searah dengan arah E. Kalau muatan negatif dengan negatif ini, negatif dengan negatif tarik tolak menolak, maka arah gaya menjauh muatan sumber. Terlihat dari gambar bahwasanya gaya yang dialami oleh muatan negatif berlawanan dengan arah E ini. Kemudian kesimpulannya arah gaya yang dialami oleh muatan positif searah dengan arah medan listrik, baik yang sumbernya positif ataupun muatan sumbernya negatif ini, arah gayanya searah dengan E, arah gaya searah dengan E. Kemudian arah gaya yang dialami oleh muatan negatif, arah gayanya berlawanan dengan E, arah gaya berlawanan dengan E, arah gayanya berlawanan dengan arah E. Kemudian garis medan listrik, dua partikel bermuatan. Kalau satu partikel aja bermuatan, arah gayanya radial menjauhi dia untuk muatan positif. Oleh muatan negatif menuju dia, arah garis medannya.
Ini garis medan semuanya. Tapi kalau dia udah didekatkan seperti ini berdua, positif dengan negatif tarik menarik, maka garis gayanya juga akan terpengaruh. Seperti ini harusnya garis gaya lurus, radial, ini juga harus lurus radial menuju ke muatan negatif, karena berdekatan dia akan melengkung tarik menarik begini. Kemudian arah medannya lagi, kalau ini arah medannya radial menjauh, ini arah medannya radial mendekat. Kalau masing-masing, kalau udah bergabung tentu udah terpengaruh arahnya. Maka kita lihat oleh muatan 1 dan oleh muatan 2 arahnya, oleh muatan 1 menjauhi dia, muatan positif, negatif menuju ke dia. Kemudian gabungannya karena besaran medan listrik adalah besaran vektor, maka gabungannya secara jajaran genjang saja. Ini secara jajaran genjang. Kemudian resultanya tentu menjadinya datar. Ini adalah besaran vektornya, E-nya ini panjangnya. Kalau hanya arahnya aja, panahnya aja seperti ini, nggak perlu pakai E-nya lagi. Ini arahnya aja, dan demikian seterusnya. Arah dari bentuk garis medannya, ini bentuk garis medannya. Arah medan listriknya menyinggung garis medan seperti ini. Ini harusnya menjauh, kemudian karena bergabung maka dia akan melengkung dan seterusnya. Kalau kita lihat arah medan di titik P ini, itu kita lihat satu-satu. Oleh muatan positif arah medannya kemana, oleh muatan negatif arah medannya kemana. Oleh muatan negatif arah medannya menuju ke dia, oleh muatan positif arah medannya menjauhi ke dia seperti ini. Kalau digabungkan secara jajaran genjang dapat seperti ini kondisinya. Maka gabungannya ini menyinggung dari garis medan ini, menyinggung dari garis medan ini ini. Kalau kita lihat arahnya saja seperti ini arahnya saja. Kalau ini ada vektornya, demikian seterusnya. Kita bahas sekarang kuat medan listrik. Nah, ini yang paling penting ya, sudah masuk ke perhitungan. Kuat medan listrik dilambangkan dengan E. Tapi sebelumnya harus diingat terlebih dahulu bahwasanya materi sebelumnya kita sudah belajar gaya Coulomb, di mana gaya Coulomb itu F sama dengan K Q per R kuadrat. Gaya interaksi antara muatan Q besar dan Q kecil. Kemudian kuat medan listrik itu merupakan besar gaya tiap satuan muatan positif. Jadi F per Q. Gaya F tiap itu per muatan positif Q aja, Q kecil dilambangkan E sama dengan F per Q. F boleh diganti dengan K per R kuadrat, sehingga Q-nya bisa habis, sehingga E sama dengan K per R kuadrat aja. K itu boleh diganti dengan 1/4 V. Ingat waktu belajar hukum Coulomb ya, atau waktu belajar gaya interaksi antara dua buah partikel bermuatan. K itu sama dengan 1/4 V E0, di mana K itu kalau untuk ruang hampa 9 kali 10 pangkat 9 Newton per meter kuadrat per Coulomb kuadrat. Kemudian jadi harus diingat bahwa E itu kuat medan listrik oleh muatan Q. Jadi E ini milik dari Q di suatu titik yang berjarak R darinya. Kalau digambarkan seperti ini, Q di titik P ada E, mana arah E-nya muatan positif menjauhi dia. Jadi titik P itu berjarak R dari muatan Q. Kemudian kalau diletakkan muatan negatif di sini, tentu muatan ini akan dapat gaya. Jadi di mana F itu sama dengan Q kali E, ini dikali silang aja. F sama dengan Q, Q atau Q kali E boleh. Dan kalau E-nya kita ganti dengan K per R kuadrat, tentu dia akan kembali ke persamaan F sama dengan K per R kuadrat kali Q ini. Akan menjadi E. Jadi ini dapat diartikan K per R kuadrat itu adalah E oleh muatan Q besar, maka E kali Q jadinya. Jadi F ini F gaya yang dialami oleh muatan Q kecil dalam medan listrik E. Seperti ini. Kemudian K Q kecil per R, K Q kecil per R kuadrat itu juga E yang dihasilkan oleh muatan kecil di tempat yang berjarak R dari muatan Q kecil. Berarti di tempat Q besar ini ada E. Ini E oleh muatan Q kecil. Tentu muatan Q ini juga dapat gaya karena Q ini berada dalam medan listrik E, maka E-nya sama dengan E kali I, Q besar. Jadi ini E kali Q kecil, ini E kali Q besar. Ini E medan listrik oleh Q kecil, ini E medan listrik oleh Q besar. Oleh Q besar ini tadi yang merah. Oke. Maka gayanya tentu ke kanan. Besar F, gaya yang dialami oleh muatan Q besar,
tentu akan sama dengan gaya yang dialami oleh muatan Q kecil, karena sama-sama Q per R kuadrat. Kemudian grafik medan listrik di sekitar muatan titik Q. Di sekitar muatan titik Q. Di sekitar maksudnya ada posisinya, ada R. Jadi kita akan di muatan Q, kita mau cari hubungan Q E buat medan listrik di sekitar, berarti terhadap R. Jadi kita akan bikin grafik E terhadap R, grafik E terhadap R. Maka ada sumbu E, ada sumbu R posisi. Untuk bikin grafik kita bikin aja tabelnya, tabel R terhadap E, R terhadap E. Kalau R-nya 0, tentu E bilangan bagi 0, kaki dibagi 0 dikuadratkan, tentu 0 juga sebenarnya tak hingga. Untuk bikin E-nya tak hingga, tentu tak mungkin. Maka kita bikin aja garis lurus seperti ini. Berarti ujung ini dengan ujung sumbu E akan berpotongan di tempat tak hingga artinya. Kemudian kalau R-nya sama dengan R-nya, jaraknya adalah R, sebesar R, maka tentu kaki per R kuadrat jadinya. Kalau R-nya sama dengan 2R, 2R dikuadratkan tentu jadinya 4R, jadi seperempat. Maka kalau, ya ini dapat titiknya, ini R, ini kaki per R kuadrat. Kalau 2R akan seperempat kaki per R kuadrat, ini 2R seperempat kaki per R kuadrat, ini dia titiknya. Kalau R-nya sama dengan tak hingga, jauh tak hingga R-nya ini, tentu bilangan bagi tak hingga 0, ini jadi 0. Maka untuk bikin R-nya tak hingga tidak mungkin, kita bikin aja ujung grafiknya merupakan garis lurus seperti ini yang menyatakan grafik ini berpotongan dengan R di tempat tak hingga. Atau tidak berpotongan, boleh juga diartikan begitu. Maka akan didapatkan grafiknya tentu merupakan garis lengkung, karena persamaannya bukan persamaan linear. Persamaan bukan persamaan linear, maka grafiknya bukan garis lurus. Kemudian kita lanjutkan dengan contoh soal. Tadi sudah didapatkan bahwasanya E itu sama dengan F per Q atau kaki per R kuadrat. Maka contoh soalnya, titik P berada pada jarak 3 cm dari partikel bermuatan Q min negatif. Tentukan kuat medan listrik di titik P. Kemudian besarnya gaya yang dialami oleh muatan Q min 2 mikrokulom, Q kecil ya, jika diletakkan di titik P. Ini dimaksudnya titik P. Kemudian sudah diketahui Q besar min 5 mikrokulom, mikro nanti ganti dengan 10 pangkat min 6 kulom ya. R-nya 3 kali 10 pangkat 2 min 2 meter, Q kecilnya min 2 mikrokulom. Kemudian ditanya E dan F. Nah, ini E-nya kalau diletakkan muatan di sini akan dapat gaya di titik P, gaya yang dialami oleh Q di titik P. Kemudian untuk mencari E kaki per R kuadrat tinggal masukkan persamaan aja. E sama dengan kaki per R kuadrat, K-nya 9 kali 10 pangkat 9. Q-nya E oleh muatan Q di tempat yang berjarak R ini, Q-nya 5 kali 10 pangkat min 6 bagi 3 kali 10 pangkat min 2 dikuadratkan. Tentu akan menjadi 3 jadi 9, 9 dengan 9 habis, maka akan dapatkan 5 kali 10 pangkat 7 Newton per Coulomb. Ingat, tadi sudah disebutkan bahwa medan listrik itu adalah besaran vektor, mempunyai arah. Ini arahnya. Arahnya sudah dapat ditentukan dengan menggunakan tanda min. Maka dalam persamaan ini untuk mencari EP tidak dimasukkan tanda minnya lagi. Jadi di sini tidak ada min 5-nya, tidak ada. Karena arah, sebagaimana sudah disebutkan, arah medan listrik itu sudah dipakai untuk digunakan atau diambil dari tanda min ini. Jadi vektornya sudah ada di gambar ini. Jadi ini hanya EP, ini hanya nilainya saja. Kemudian yang B, gaya. Gaya yang dialami oleh muatan Q. Muatan negatif dengan negatif tentu tolak menolak. Maka muatan Q ini muatan negatif, Q besar juga negatif, min 5 tolak menolak. Maka mendapat gaya ditolak oleh Q besar ke kanan, FP-nya. Maka karena berada dalam medan listrik, maka FP sama dengan, kita ambil aja Q kali E aja lagi. Q kali E. Ini FP ya, gaya yang dialami oleh muatan Q di titik P maksudnya ini. Ya, Q-nya 2 kali 10 pangkat min 6. Ingat, min-nya tidak dimasukkan lagi di sini. Min 2-nya tidak dimasukkan, kan, tanda min-nya. Karena gaya juga besaran vektor. Dan vektornya itu sudah diperlihatkan di arahnya. Tanda min sudah dipakai untuk menentukan tolak menolaknya tadi, sehingga dapat gayanya ke kanan karena ditolak oleh Q.
sehingga dapatkan FP-nya gaya yang dialami oleh muatan Q di titik P ini adalah 100 Newton. Kemudian soal berikutnya, dua buah partikel bermuatan berada di titik sudut segitiga seperti pada gambar ini. Gambarnya tentukan kuat medan listrik di titik P ini. Jadi diketahui digambar aja, karena ini 3, ini 4, tentu ini jadi 5. Pitagoras saja, ini segitiga siku-siku. Kemudian ditanya kuat medan listrik di titik P ini, EP. Jadi P itu P besar ya, nama sebuah titik. Kemudian tentu kita cari E1 dulu, kaki per R kuadrat. Q ini adalah, karena ini E1, tentu ini Q1. Q1 2 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Mikro jadi min 6 aja. 2 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Bagi jarak dari titik P ke Q itu adalah 3 cm. 3 kali 10 pangkat min 2. K sebagaimana biasa 9 kali 10 pangkat 9 ya. Sehingga didapatkan 2 kali 10 pangkat 7 Newton per coulomb E1-nya. E2-nya demikian juga. Ya, perlu diterangkan lagi, E2 Q2-nya tentu E2 Q2. Q2-nya 5 kali 10 pangkat min 6 coulomb. Maka R-nya jarak dari titik P ke Q2 itu 5 cm. 5 dikuadratkan jadi 25 kali 10 pangkat min 4 meter kuadrat. Sehingga didapatkan 9 per 5 kali 10 pangkat 7 Newton per coulomb. Kemudian untuk mencari E-nya, tentu harus gabungannya di titik P ada E1, ada E2. Di titik P ini ada E1, ada E2. Nanti digabungkan secara jajaran genjang saja. Untuk jajaran genjang butuh sudut theta nanti. Ini E di titik P itu EP. Ya. E di titik P. Jadi untuk mencari E di titik P itu, yang EP itu akar dari E1 kuadrat tambah E2 kuadrat tambah 2 E1 E2 2 E1 E2 cos theta, itu ini dia. Jadi butuh cos theta. Untuk mencari cos theta sudut apit antara E1 dengan E2 ini, kita lihat gambar di bawah ini, theta di bawah. Theta di bawah ini, kalau kita cos tentu samping, di samping theta adalah 3, miring adalah 5. Jadi cos theta 3 per 5 ini, 3 per 5. Jadi tinggal masukkan angka-angka saja lagi. E1-nya sudah ada, E2-nya sudah ada, dan kita masukkan angka-angkanya, diselesaikan aja, dikuadratkan sehingga didapatkan 289 per 25 kali 10 pangkat 14 ini. 289 itu diakarkan dapat 17, 25 itu diakarkan 5, jadi 34 kali 10 pangkat 7 atau 3,4 kali 10 pangkat 8 ini. Iya, betul, 3,4 kali 10 pangkat 7. 17 bagi 5, 3,4. Barangkali demikian pembahasan tentang listrik statis. Untuk topik atau pokok bahasan watt medan listrik, untuk menutup atau untuk lebih lengkapnya pembahasan ini, diberikan latihan konsep dan latihan soal. Ini soalnya. Semoga dapat diselesaikan. Kalau tidak, kalau ada permasalahan bisa dibikin di komen pertanyaannya. Semoga bermanfaat. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.